Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Katamanca bhikkhave dhamma apinyaya pahatapa avijja ca pawatanha ca te. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya akan menggunakan Agantuka Sutta sebagai tema ceramah saya. Agantuka Sutta adalah salah satu sutta yang terdapat dalam Samyutta Nikaya. Agantuka sendiri kalau diterjemahkan itu sebenarnya artinya itu adalah tamu. Tetapi dalam sutta ini Agantuka itu dipergunakan oleh Sang Buddha untuk diterjemahkan sebagai guest house. Guest house berarti kalau di sini itu di zaman sekarang seperti hotel begitu. Diartikan seperti hotel. Karena fungsi guest house, fungsi hotel itu adalah untuk menampung para tamu, menampung siapapun yang mau datang, menampung siapapun yang mau menginap. Tidak peduli apakah yang mau menginap itu adalah orang miskin atau orang kaya, apakah dia adalah orang yang terhormat ataupun tidak terhormat. Kalau zaman sekarang yang penting punya uang, bisa nginap di hotel. Itu prinsipnya zaman sekarang. Demikian juga yang namanya di India, prinsipnya juga sama. Sepanjang dia punya uang, sepanjang dia punya sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membayar, dia bisa juga tinggal di hotel, tinggal di guest house begitu. Tentu kalau dulu di zaman Sang Buddha beda dengan hotel-hotel zaman sekarang. Kalau hotel zaman sekarang itu pasti ada free wifi-nya. Kalau zaman dulu tidak ada wifi karena memang belum ada internet. Ya. Kalau orang zaman sekarang mau ke hotel itu pasti dilihatin dulu fasilitasnya itu apa, ada free wifi-nya atau enggak, ada fasilitas-fasilitas lain yang sifatnya gratisan atau tidak. Itu yang diutamakan terlebih dahulu kalau zaman sekarang. Kalau di zaman Sang Buddha, yang penting mereka mendapatkan tempat yang nyaman untuk menginap malam itu, keamanannya terjamin, sudah cukup. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semua, persis sama seperti guest house atau hotel yang bisa didatangi oleh siapapun, oleh semua orang. Tidak ada bedanya dengan mereka yang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Setiap orang yang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 akan mampu mendapatkan berbagai macam pengalaman, akan mampu mendapatkan apa yang diharapkan, akan mampu mendapatkan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas untuk dialami oleh umat manusia. Nah, oleh karena itu dalam
akan tukar suta ini, Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang layak untuk dialami, layak untuk dirasakan, layak untuk diselami dalam kehidupan sekarang ini juga. Yang pertama, bahwa mereka yang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 mempunyai hak, mempunyai kemampuan untuk mengalami yang namanya pancakanda secara keseluruhan. Ini yang pertama. Kalau dalam bahasa Palinya itu adalah Dhamma apinya parinyeya. Dhamma yang layak untuk dialami secara menyeluruh melalui pengetahuan yang lebih luhur, melalui pengetahuan yang lebih tinggi. Pancakanda tentu ibu bapak dan saudara semuanya sudah hafal. Di situ ada rupa, badan jasmani. Di situ ada perasaan, ada memori, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, juga kesadaran. 5 aspek batin dan jasmani ini yang membentuk kehidupan manusia bisa dialami secara menyeluruh ketika seseorang itu mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Nah, oleh karena itulah ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bermeditasi, ibu bapak dan saudara semuanya bisa mengalami bagaimana fisik kita ini berproses, bisa melihat secara jernih bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana badan jasmani ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ada waktunya badan jasmani akan terasa panas, ada waktunya akan terasa dingin, ada waktunya akan terasa ringan, ada waktunya akan terasa berat. Ada waktunya akan terasa kaku, tetapi ada waktunya badan jasmani kita akan tampak sangat lentur, mudah digerakkan. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, kemudian ketika bermeditasi melihat pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pengalaman yang mistis, melihat pengalaman-pengalaman tersebut sebagai suatu pengalaman yang tampak tidak lazim. Nah, oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa kalau pas meditasi badannya terasa hangat, terasa nyaman begitu, berarti ada dewa yang datang. Ada dewa yang sedang duduk di samping dia, sedang menemani dia dan sebagainya. Atau kalau pas lagi meditasi kemudian badannya yang bagian bawah itu terasa dingin, terasa tidak nyaman, bulu kuduknya itu berdiri, wah ini pasti ada hantu datang. Ini semua terjadi karena ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memiliki pemahaman yang kurang tepat, memiliki pemahaman yang kurang pas, sehingga pengalaman-pengalaman fisik, pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan badan jasmani itu diinterpretasikan secara salah. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memahami bahwa fisik ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur angin, unsur api, unsur tanah, dan unsur air. Kalau dalam tradisi tradisinya orang Tionghoa ditambah kayu. Unsur kayu di dalam agama Buddha unsur kayu nggak dimasukkan. Yang ada hanya api, tanah, kemudian air, dan angin. 4 unsur ini yang membuat fisik kita bisa mengalami berbagai macam pengalaman. Entah itu ringan ataukah berat, entah itu dingin ataukah panas, entah itu nyaman atau tidak nyaman.
Jadi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus, tidak ada kaitannya sama sekali dengan dewa-dewa yang datang kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Ini ada kaitannya secara langsung dengan 4 elemen yang ada dalam tubuh kita. Nah, pemahaman-pemahaman ini bisa dirasakan secara langsung, bisa dinikmati secara langsung oleh mereka yang bermeditasi, mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak bermeditasi, tidak mengembangkan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah bisa mengalami hal-hal semacam itu. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu badan kita terasa nyaman sekali, terasa enak sekali. Tetapi ada waktunya ketika elemen-elemen tertentu itu sedang termanifestasi, yang ada apa? Ketidaknyamanan. Jadi jangan dipikir orang meditasi itu sepenuhnya setiap waktu itu adanya enak saja. Tidak. Yang namanya orang bermeditasi itu pasti mengalami penderitaan, pasti mengalami kebahagiaan, mengalami kenyamanan dan ketidaknyamanan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi hanya mengharapkan ketenangan, itu artinya ibu bapak dan saudara semuanya bukan bermeditasi. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, kemudian yang diharapkan itu hanya kebahagiaan, tidak mungkin. Karena kebahagiaan dan penderitaan itu datang silih berganti. Sekarang kebahagiaan ada, nanti akan berubah. Sekarang kenyamanan dirasakan, nanti juga akan berubah. Tidak mungkin yang namanya kenyamanan itu dirasakan sepanjang waktu. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi kemudian maunya nyaman saja, maunya enak saja, itu artinya ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi dengan menerapkan prinsip bahwa segala sesuatunya itu kekal adanya. Padahal ibu bapak dan saudara semuanya sebagai umat Buddha itu diajarin sape sangkara anicca. Nah, kalau kita tadi habis habis mengikuti duka begitu, kalau pas ada kedukaan begitu pasti kalimat sape sangkara anicca itu kita baca. Tetapi begitu ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi mengharapkan yang enak-enak saja, tidak memungkinkan. Sekalipun itu dalam meditasi tidak memungkinkan hal itu dialami. Yang namanya bermeditasi, enak dan tidak enak itu akan kita alami. Menyenangkan maupun tidak menyenangkan akan kita alami. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mau menerima, senang muncul diterima, tidak senang muncul juga diterima, bahagia ada, ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerimanya. Ketika penderitaan muncul juga tidak protes. Disitulah nanti baru ibu bapak dan saudara semuanya mengalami kedamaian batin. Tetapi selama ibu bapak dan saudara semuanya itu hanya mengharapkan satu hal, hanya mengharapkan kebahagiaan, hanya mengharapkan kenyamanan, hanya mengharapkan apa yang baik saja sesuai dengan keinginan ibu bapak dan saudara semuanya, jangan pernah berharap untuk bisa hidup damai. Kita akan selalu berkonflik dengan diri kita sendiri. Dan konflik dengan diri sendiri itulah yang disebut sebagai duka. Duka itu adalah konflik dengan diri sendiri. Jadi ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya selalu berkonflik setiap waktu, sepanjang waktu, sekalipun itu dalam meditasi, disitulah ibu bapak dan saudara semuanya mengalami penderitaan. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya mau bersahabat dengan diri sendiri, mau menerima apapun yang terjadi dalam diri sendiri, di situ akan ada kedamaian. Di situ tidak akan ada konflik. Di situ tidak akan ada duka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ini tidak hanya terjadi pada fisik kita saja. Ini pun akan terjadi pada ingatan kita.
Ini pun akan terjadi pada perasaan kita. Ini pun akan terjadi pada pikiran-pikiran kita. Juga terjadi pada kesadaran kita. Banyak umat Buddha, kalau sudah meditasi maunya apa? Pikirannya stop. Padahal kalau kita mengacu kepada sutta ini, pikiran stop itu tidak mungkin. Karena jelas-jelas Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita mengembangkan 8 jalan mulia berunsur 8, kita akan mengalami secara menyeluruh, kita akan mengalami sepenuhnya 5 aspek kehidupan ini. Oleh karena itu, fisik akan kita alami, pengalaman-pengalaman secara fisik akan kita alami. Pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan perasaan, itu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, akan kita alami. Ingatan yang telah kita lakukan, memori yang telah kita lakukan, persepsi yang telah kita tumbuhkan, itu juga akan kita alami. Demikian juga pemikiran, planning ke depan, itu akan muncul. Jadi ketika perasaan muncul, ketika ingatan itu muncul, ketika pikiran-pikiran muncul, kemudian kesadaran itu muncul, bukan menghalau, bukan memutuskan, tetapi kita sadar, kita tahu bahwa perasaan itu sedang muncul, ingatan itu sedang ada, planning, rencana ke depan itu sedang berproses dalam diri kita. Demikian juga kesadaran itu sedang ada dalam diri kita. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bisa berprinsip, memegang prinsip semacam itu, meditasi itu enak. Meditasi itu menyenangkan. Meditasi itu kemudian akan membuat kedamaian batin dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak bisa memberikan ruang terhadap pancakanda ini untuk berproses, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah menemukan kedamaian. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak mengizinkan pancakanda ini berproses, itulah yang disebut sebagai kemelekatan terhadap pancakanda, panca upadana kanda. Dan panca upadana kanda, kemelekatan terhadap 5 kelompok kehidupan, 5 aspek kehidupan yang ada dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai dukkha. Ibu bapak dan saudara semuanya hanya ingin menikmati elemen-elemen yang menyenangkan, hanya ingin menikmati perasaan-perasaan yang menyenangkan, hanya ingin mengingat hal-hal yang baik, hanya ingin berpikir yang baik, hanya ingin mempertahankan kesadaran selamanya. Tidak ada ceritanya. Kita manusia akan berproses. Kita manusia akan selalu mengalami pancakanda ini dari waktu ke waktu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika pancakanda ini dialami terus-menerus, pengalaman yang kita dapatkan kemudian akan mampu menimbulkan pemahaman yang baik terhadap pancakanda itu sendiri. Ibu bapak dan saudara semuanya akan paham bahwa 5 aspek kehidupan ini berproses sesuai dengan hukumnya masing-masing. Ibu bapak dan saudara semuanya akan paham bahwa yang namanya tubuh kita akan selalu berubah setiap waktunya. Demikian juga dengan perasaan, demikian juga dengan ingatan, demikian juga dengan pikiran dan kesadaran. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang kedua, ketika
jalan mulia berunsur 8 itu dikembangkan dengan baik. Apakah yang kemudian akan bisa kita lakukan, kita rasakan? Sang Buddha mengatakan bahwa ada dhamma yang bisa dilenyapkan, ada dhamma yang bisa dihancurkan, ada dhamma yang bisa dieliminasi ketika kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Dan yang bisa dilenyapkan di sini adalah awija dan juga bawah tanah. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mendengar kata awija, tentu di situ ibu bapak dan saudara semuanya langsung berpikir bahwa awija itu adalah kebutuhan batin. Tetapi apakah yang sebenarnya dimaksud dengan kebutuhan batin itu sendiri? Sebenarnya kebutuhan batin itu adalah ketidakmampuan kita melihat, mengamati, menyadari bagaimana batin dan jasmani ini berproses. Itulah awija. Bagaimana batin dan jasmani ini mampu menimbulkan duka. Bagaimana batin dan jasmani ini mampu menimbulkan kebahagiaan. Itulah sebenarnya yang disebut awija. Awija bukan berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak membaca Tipitaka. Awija bukan berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tidak. Awija ini berhubungan secara langsung dengan pengalaman manusia. Awija ini berhubungan secara langsung dengan kemampuan kita dalam praktek. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak memiliki panya, di situ ibu bapak dan saudara semuanya dikatakan memiliki awija. Nah oleh karena itulah ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki panya, apa yang ada itu adalah wija dan awijanya itu lenyap. Sebenarnya panya dalam kata kerjanya itu adalah pajanati. Pajanati itu artinya apa? Melihat, mengamati, juga menyadari. Jadi yang dimaksud dengan panya, dimaksud dengan kebijaksanaan, bukan karena ibu bapak dan saudara semuanya telah menyelesaikan untuk membaca Tipitaka. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya telah mampu menyelesaikan Tipitaka, mampu menghafal Tipitaka, itu tidak menjamin bahwa ibu bapak dan saudara semuanya memiliki kebijaksanaan. Tidak menjamin bahwa ibu bapak dan saudara semuanya bebas dari awija. Ibu bapak dan saudara semuanya akan bebas dari awija kalau mampu melihat, mengamati dan menyadari bagaimana batin dan jasmani ini berproses. Nah kemudian yang kedua, apa yang kita bisa hilangkan, apa yang bisa kita hancurkan, apa yang bisa kita eliminasi ketika kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 adalah bawah tanha. Yang dimaksud dengan bawah tanha itu adalah keinginan yang pertama untuk mendapatkan pengakuan sosial. Contoh, ketika saya berceramah semacam ini, kemudian muncul keinginan dalam diri saya, semoga dengan ceramah semacam ini saya menjadi terkenal. Semoga dengan ceramah semacam ini saya menjadi populer. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai bawah tanha. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial itu adalah bawah tanha. Demikian juga ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya berada di tengah-tengah masyarakat, berada di lingkungan sosial, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya ingin dikenal. Contohnya, wah saya ini biar dikenal sebagai orang cantik misalnya, biar dikenal sebagai orang yang tampan,
biar dikenal sebagai orang yang baik, itu adalah bahwa tanha. Bahwa tanha dalam jangkauan yang lebih luas, itu keinginan untuk terlahir kembali. Nah, ketika umat Buddha melakukan kebajikan, apa harapannya? Harapannya adalah bisa terlahir di surga, bisa terlahir di alam-alam yang berbahagia. Ini juga bahwa tanha sebenarnya. Karena keinginan untuk terus ada, keinginan terus untuk melanjutkan kehidupan, itu adalah bahwa tanha. Praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha, jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha, tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa mengakhiri duka dalam kehidupan sekarang ini juga, dan bagaimana mengakhiri proses kelahiran kembali yang terus berulang-ulang. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, ketika Sang Buddha sekalipun mengajarkan tentang panca anupupikata, di situ dengan jelas Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa pentingnya praktek dana, pentingnya menjalankan moralitas. Untuk apa? Mencapai kebahagiaan surgawi. Tetapi kemudian yang nomor 4, Sang Buddha itu mengingatkan, kamu harus sadar, kamu harus ingat bahwa kebahagiaan surgawi itu pun tidak kekal adanya. Kamu harus ingat akan bahaya yang kamu dapatkan, bahaya yang akan kamu hadapi ketika kamu masih memiliki keinginan untuk menikmati kebahagiaan surgawi. Yang terbaik, yang nomor 5, adalah bagaimana memahami 4 kebenaran mulia dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya, sekalipun Sang Buddha mengajarkan tentang kebahagiaan surgawi, sekalipun Sang Buddha tetap mengajarkan tentang bagaimana indahnya hidup di surga, tetapi Sang Buddha tetap mengingatkan, menyadarkan kita semuanya agar kita tahu bahwa surga itu pun tidak kekal. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya, ketika jalan mulia berunsur 8 bisa kita praktekkan dengan baik, kita akan mampu menghancurkan, mampu mengeliminasi, mampu meluluh lantahkan dan meniadakan apa yang disebut sebagai awija dan juga bhawa tanha. Tidak hanya bhawa tanha saja sebenarnya, tapi kama tanha dan juga vibhava tanha. Namun yang dicatat, yang disebutkan oleh Sang Buddha dalam sutta ini hanya bhawa tanha. Karena apa yang ingin dituju oleh Sang Buddha, apa yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa jalan mulia berunsur 8, tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri samsara, untuk mengakhiri penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Tidak untuk bagaimana agar kita mampu terus menikmati kelahiran kembali yang berulang-ulang. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, Ibu Bapak dan Saudara semuanya perlu mengerti, perlu memahami bahwa praktek yang Ibu Bapak dan Saudara semuanya lakukan, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Hanya saja ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya praktek, seringkali timbul pesimisme yang tidak sedikit. Ibu Bapak dan Saudara semuanya merasa sebagai perumah tangga, Ibu Bapak merasa sebagai orang yang tidak punya kesempatan untuk praktek, tidak punya kesempatan untuk bermeditasi, dan 1001 macam alasan itu diungkapkan. Jadi umat Buddha
itu memiliki 1001 macam alasan sekedar untuk memperpanjang samsara. Umat Buddha memiliki 1001 macam alasan untuk terus menderita. Tidak memiliki 1001 alasan untuk bahagia, tetapi memiliki 1001 macam alasan untuk terus berproses, terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika kita praktek, kita mau praktek, sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Kalau tadi pada awalnya saya sampaikan, dan karena sesuai dengan apa yang ada dalam sutta ini, bahwa ketika jalan mulia berunsur 8 itu dikembangkan, kita akan mampu mengalami 5 aspek kehidupan ini secara menyeluruh. Oleh karena itu praktek itu kaitannya dengan pancakanda ini. Nah, oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki pancakanda, memiliki fisik, memiliki perasaan, memiliki memori, memiliki bentuk-bentuk pikiran, niat, program segala macam, dan juga memiliki kesadaran, ibu bapak dan saudara semuanya memiliki kesempatan untuk praktek. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki 5 hal ini, tidak memungkinkan untuk praktek. Nah, oleh karena itu selama ada 5 aspek kehidupan ini, selama itu pula ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek. Saya apakah pakai jubah semacam ini punya 5 aspek kehidupan ini. Ibu bapak dan saudara semuanya memakai pakaian perumah tangga juga punya 5 aspek kehidupan ini. Lalu di mana bedanya? Di mana letak perbedaannya? Tidak ada. Kalau kita sudah bicara praktek dengan serius, kita bicara praktek secara intensif, kita bicara praktek dengan sungguh-sungguh, apakah mereka yang pakai jubah ataukah yang memakai pakaian perumah tangga, itu yang diurus hanya 5 hal ini, tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya sedang bekerja, sedang sibuk ngurus rumah tangga, sedang sibuk dengan urusan sosial dan sebagainya, ibu bapak dan saudara semuanya memiliki kesempatan untuk mengalami 5 aspek kehidupan ini. Demikian pula saya yang di wihara memakai jubah semacam ini juga punya kesempatan yang sama persis seperti ibu bapak dan saudara semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ada hal lain yang bisa dialami secara langsung ketika seseorang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. 2 hal tersebut adalah wija dan vimutti. Pengetahuan secara langsung dan juga kebebasan batin. Nah, ketika ibu bapak dan saudara semuanya memahami, melihat secara langsung bagaimana pancakanda itu berproses, ibu bapak dan saudara semuanya akan paham bahwa pancakanda ini selalu berubah setiap waktunya. Perasaan menyenangkan berubah menjadi tidak menyenangkan, dari menyenangkan berubah menjadi netral, dari perasaan berubah menjadi ingatan, dari ingatan berubah jadi kesadaran, dan sebagainya. Itu akan memunculkan pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahamannya akan muncul bahwa, pengetahuan akan muncul bahwa ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak membiarkan pancakanda ini berproses, timbullah konflik dengan diri sendiri. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya memberikan kesempatan kepada pancakanda untuk berproses, timbullah yang disebut sebagai vimutti atau kebebasan batin sepenuhnya. Bebas artinya ibu bapak dan saudara semuanya tidak berkonflik dengan diri sendiri.
Bebas artinya ibu bapak dan saudara semuanya tidak menderita karena batin dan jasmani kita berproses. Itulah yang disebut sebagai wimuti. Itulah yang disebut sebagai kebebasan batin. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, sebagai yang terakhir, ini yang seringkali menjadi perdebatan, yang seringkali menjadi permasalahan di kalangan umat Buddha, bahwa ada dua hal yang bisa dikembangkan ketika seseorang mampu mengembangkan jalan mulia berunsur 8, dan dua hal tersebut adalah samatha dan vipassana. Ini sering menjadi konflik di kalangan umat Buddha, bahwa meditasi itu harus samatha dulu baru vipassana, atau ada yang mengatakan harus vipassana saja tanpa samatha. Konflik itu sudah berlangsung lama, sampai sekarang pun masih terjadi. Tidak ada selesainya. Orang selalu berdebat, ribut siang malam hanya untuk membahas samatha dan vipassana saja. Padahal kalau kita mengacu kepada Yoganada Sutta, jelas-jelas di situ Bante Ananda itu melaporkan, ketika saya menjadi pembantu Sang Buddha, mendampingi Sang Buddha, saat para biku dan bikuni, upasaka dan upasika datang melaporkan kebebasan batin mereka, ada 4 cara yang mereka tempuh. 1, samatha terlebih dahulu baru vipassana. Vipassana terlebih dahulu baru samatha. Yang ketiga, caranya itu adalah samatha dan vipassana dikerjakan bersama-sama. Tetapi yang keempat, itu di luar samatha dan vipassana, yang disebut sebagai dhamma udacca. Teknik itu di luar samatha dan vipassana sebenarnya. Oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya berbicara meditasi, hanya membicarakan samatha dan vipassana, ini hanya menyangkut 3 jalan yang pertama ini saja, 3 teknik yang pertama ini saja. Sementara teknik yang keempat itu dilupakan. Sementara teknik yang keempat tidak disentuh sama sekali, yang disebut sebagai dhamma udacca itu. Dhamma udacca itu adalah menggunakan keraguan-raguan terhadap dhamma sebagai cara, sebagai teknik untuk mencapai kebebasan batin. Jadi keraguan-raguan terhadap dhamma itu pun bisa dipakai, bisa dipergunakan sebagai senjata, sebagai kendaraan untuk mencapai kebebasan batin tanpa melalui samatha dan vipassana. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, dalam meditasi tidak perlu ribut sebenarnya. Mau samatha dulu atau vipassana dulu, wajib samatha atau wajib vipassana. Kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, meditasi jalan. Nanti masalah samatha atau vipassana, biarkan fisik kita yang berbicara. Biarkan sifat intrinsik kita yang berbicara. Tidak perlu ribut. Ini samatha atau vipassana, yang saya lakukan ini samatha ataukah vipassana. Yang terpenting ibu bapak dan saudara semuanya, meditasi, mau meditasi, jalan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, kemudian yang dirasakan itu adalah ketenangan dari waktu ke waktu. Simpel. Itulah yang disebut sebagai samatha sebenarnya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu bermeditasi, kemudian melihat dengan jeli setiap aspek dalam batin dan jasmani, itulah yang disebut sebagai vipassana. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampunya melihat pikiran yang terus ribut, pikiran yang terus menggunakan logika, logikanya tidak berhenti-berhenti, berargumen sana kemari, itulah yang disebut sebagai dhamma udacca sebenarnya. Banyak orang-orang seperti ini, tidak sedikit orang-orang yang seperti itu.
Mereka ketika bermeditasi yang jalan itu apa? Logikanya saja, yang jalan pikirannya saja. Ketenangan tidak didapatkan, demikian juga tidak mampu melihat bagaimana batin dan jasmani ini berproses. Yang dilihat hanyalah pikirannya yang terus mengembara, pikirannya yang terus tanpa pernah berhenti. Logikanya terus berjalan, tidak pernah stop. Itulah yang disebut sebagai dhamma udaca. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, apapun yang ibu bapak dan saudara semuanya alami, sepanjang pengalaman itu berkaitan dengan batin dan jasmani, sepanjang pengalaman tersebut berkaitan dengan pancakanda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ibu bapak dan saudara semuanya pasti akan maju dalam praktek. Tapi kalau yang dialami itu sudah sesuatu yang di luar batin dan jasmani, di luar pancakanda, ibu bapak dan saudara semuanya akan lari ke sana kemari, tidak karuan. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan dalam praktek itu sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, praktek yang kita rasakan, praktek yang kita jalani, itu tujuannya adalah untuk mencapai kebebasan batin. Hanya kebebasan batin itulah yang kemudian menjadi tujuan utama praktek dalam agama Buddha. Jadi ketika praktek, ketika menjalankan ajaran Sang Buddha, apapun itu, apakah ibu bapak dan saudara semuanya berdana, apakah ibu bapak dan saudara semuanya menjalankan sila, apakah ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, atau mengembangkan kebijaksanaan, tujuan utamanya adalah mendapatkan kebebasan batin. Yang disebut sebagai batin yang bebas adalah batin yang tidak lagi disertai dengan keserakahan, tidak lagi disertai dengan kebencian, dan tidak lagi disertai dengan kebodohan batin. Banyak umat Buddha yang mengeluh bahwa praktek itu sulit, praktek itu tidak mudah, banyak rintangan, macam-macam. Itu hanya rasa pesimisme saja yang ada dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau di zaman Sang Buddha ada Culapantaka yang seringkali disebut sebagai orang yang idiot, mampu praktek dengan baik, mampu memahami pancakanda dengan baik, kemudian mampu mencapai kebebasan batin. Ibu bapak dan saudara semuanya jauh lebih jenius daripada Culapantaka. Ibu bapak dan saudara semuanya jauh lebih pandai daripada Culapantaka, jauh lebih cerdas daripada Culapantaka. Ketika Culapantaka yang dikatakan idiot mampu mencapai kebebasan batin, mengapa ibu bapak dan saudara semuanya yang memiliki kecerdasan lebih tinggi, memiliki kesempatan yang tidak ada bedanya, kemudian merasa pesimis? Pesimisme itulah yang disebut sebagai rintangan. Pesimisme itulah yang disebut sebagai hambatan dalam praktek. Alasan yang ibu bapak dan saudara semuanya ciptakan, itulah yang disebut sebagai hambatan. Itulah yang disebut sebagai niwarana dalam praktek. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya menimbulkan sangweka, menimbulkan semangat dalam praktek, ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa praktek dengan baik, apapun status sosial ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Tidak peduli apakah pakai jubah seperti ini ataukah memakai pakaian rumah tangga. Nah, oleh karena itu ketika Sang Buddha masih hidup, bagaimana yang tercatat dalam Tipitaka, karena
para perumah tangga itu mereka tidak berargumentasi, tidak mencari-cari alasan. Disebutkan bahwa ada 300 sotapana perumah tangga. Ada 100 bukan 300, ribuan sotapana, kemudian 100 sakada kami, kemudian 500 anak kami perumah tangga sebenarnya. Saya yakin di antara mereka para perumah tangga juga banyak yang mencapai kebebasan batin sepenuhnya, menjadi arahan sebagai seorang perumah tangga. Tetapi hal itu tidak dicatat dengan baik, tidak dilaporkan dengan baik. Mereka tidak mencari-cari alasan, mereka tidak pesimis, karena mereka semuanya merasa sebagai manusia yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Yang namanya pencapaian kesucian itu hanyalah pencapaian kedewasaan batin, tidak lebih dari itu. Yang namanya pencapaian kesucian adalah bagaimana mencapai kondisi batin yang lebih dewasa, dan tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya yang ada di sini, dimanapun itu, memiliki kesempatan yang tidak ada bedanya untuk mencapai kedewasaan batin. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan wawasan, memberikan motivasi, membangkitkan sang wega dalam diri ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya selalu bersemangat dalam praktek, selalu bersemangat untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8, sehingga mampu memahami pancakanda dengan baik, mampu mengeliminasi awija dan bawah tanha, demikian juga mampu mengalami wija dan vimutti, serta mengembangkan samatha dan vipassana. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sape sata bhavantu sukhitata.